Halo semuanya, kembali lagi di analisa teknikal CFD, market CFD, instrumen 4 instrumen seperti biasa, yaitu ada Nasdaq, Dow Jones, Indeks Dolar, dan juga ada oil pada minggu ini, yaitu dari tanggal 19 sampai 23 September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa di Nasdaq, Dow Jones, US Oil ataupun WTI, dan juga di indeks dolar per minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin di Nasdaq. Jadi siapa kemarin yang sudah ambil posisi sell di Nasdaq seperti yang sudah saya katakan di minggu lalu. Ya, di minggu lalu sudah saya katakan bahwa Nasdaq kemungkinan akan naik mengejar Fibonacci 61,8 dan sekaligus meretest area support become resistance-nya di sini. Dan benar saja ketika dia sudah sampai ke area ini dan berhubung juga di sini ada news CPI, harga langsung drop signifikan, bahkan teman-teman bisa mencapai profit sampai maksimal itu di 1000 pip ya, bisa sampai di 1000 pip, bayangin. Ya, dengan mengorbankan 500 pip, teman-teman bisa mendapatkan 1000 pip kemarin. Jadi yang kemarin yang dapat sell di Nasdaq siapa? Mungkin boleh di kolom komentar siapa yang kemarin sudah berhasil nge-sell di Nasdaq ya. Jadi kalau kita lihat Nasdaq berarti sekarang dia sedang bergerak turun ya untuk saat ini. Jadi kita bisa hapus Fibonacci-nya. Dan sekarang kalau kita lihat harga dari Nasdaq itu kemarin sempat dia drop ya. Tapi di sini dia membentuk seperti hammer. Kemungkinan akan terjadi ada pembalikan ke atas. Tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya karena kalau kita lihat juga ini area supportnya, area demand gedenya di sini ini sudah di break ya. Area demand-nya ini juga sudah di break. Jadi otomatis ini sudah tidak berlaku. Kalau kita lihat area demand berikutnya itu ada di sekitar sini. Ya, kalau kita lihat di sini ada satu area demand juga, yaitu di harga 11.489. Jadi kalau saya lihat per minggu ini Nasdaq ya kayaknya ya, karena kemarin kan kita sudah selesai hitung Fibonacci untuk sell ya kan. Nah sekarang kita akan balik untuk ambil posisi di mana dia akan berhenti di Nasdaq. Kita akan ambil posisi swing high ke swing low, yang dimana berarti di sini ada area 1272 yaitu di sini. Ya, di sini ada area Fibonacci 1272 dan kemudian 1618 itu di sini. Jadi di sini ada area 11.664 sampai di 11.333. Itu merupakan area Fibonacci 1272 dan Fibonacci 1618. Yang dimana target kita kayaknya bisa sampai sana, seperti itu. Jadi kita untuk per saat ini kita masih open posisi sell di Nasdaq ya. Karena kalau kita lihat juga ini trendline juga sudah di break ya. Trendline juga sudah di break, di break kemudian tapi retest kemudian turun. Jadi otomatis kita di Nasdaq masih setia open posisi sell per minggu ini. Seperti minggu kemarin kita open posisi sell dan sekarang kita akan open posisi sell. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di mana kita open posisi sell di Nasdaq? Kalau saya lihat di sini ada satu area supply yang kuat yang dimana ini merupakan Fibonacci 38,2 ya di sini, yaitu di range harga 12.165 sampai di range harga 12.010 ya, sampai di dua range harga tersebut seperti itu. Kalau saya lihat juga target kita itu kan lumayan dekat nih kan di sini. Kalau kita teman-teman ambil posisi sell di sini misalnya harga nanti naik sampai sini ya, kemudian terjadi rejection besar, teman-teman ambil posisi sell dengan stop loss itu di atas Fibonacci 61,8 itu di 12.500, dengan take profit itu bisa sampai di 1618 Fibonacci yang tadi ya, di harga 11.333. Kalau kita lihat di time frame 4 jam juga kita nggak kelihatan apa ya di sini. Di H1
Ya, di sini ada karena ada satu area sideways di sini, berarti ini menandakan ada satu area yang bagus untuk ambil posisi sell di sini. Seperti itu ya. Jadi di Nasdaq kita masih open posisi sell dan kemungkinan Nasdaq itu saya rasa dia akan bisa turun lagi. Karena kalau kita lihat per minggu ini karena akan ada yang namanya kenaikan suku bunga oleh The Fed ya. Jadi saya rasa nanti pada saat news itu keluar, baru Nasdaq akan bisa bergerak turun. Tapi sebelum dia turun, kemungkinan dia akan koreksi dulu pelan-pelan, naik sampai sini. Sampai nanti di hari Rabu, baru nanti kita bisa drop open posisi sell di sana. Seperti itu. Ya. Jadi itu tadi untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke Dow Jones. Jadi untuk di Dow Jones sendiri, kemarin saya sarankan untuk ambil posisi buy, ternyata nggak bisa. Ya. Itu tidak sesuai karena kalau kita lihat harga dari Dow Jones malah seperti Nasdaq pergerakannya. Dia sama-sama sudah di 61,8 ternyata telat kemarin, 61,8 ternyata dia sudah naik ya, sebelum akhirnya drop seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini Nasdaq sekarang ada satu gap lagi di sini ya yang cukup besar. Di sini juga ada gap besar di sini di Dow Jones ya, di Dow Jones juga ada gap besar. Dan gap yang kecil di sini sudah terfill ya. Gap kecil di sini sudah keisi ya. Ini gap kecilnya ini sudah keisi, berarti kita bisa delete. Gapnya ini sudah keisi juga, lalu gap yang di sini juga sudah keisi, berarti semua gap yang ada di Dow Jones yang di bawah itu sudah keisi. Berarti problemnya adalah gap di atas ini belum terisi oleh market. Nah, kemungkinan untuk di Dow Jones, walaupun pergerakannya mirip dengan Nasdaq, saya rasa pergerakan di Dow Jones ini mungkin akan sama kayak Nasdaq per sekarang ya kayaknya ya, per minggu ini kayaknya sama. Karena kalau kita lihat juga di di Dow Jones kan juga saham Amerika. Jadi ketika pada saat suku bunga itu keluar, saya rasa ini pasti akan berpengaruh juga terhadap Dow Jones seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat Fibonacci, walaupun dia kena memang di Fibonacci 76,8 ya, tapi kalau kita lihat ini kan trennya sudah di break, dan sudah di break berarti kemungkinan harga dari Dow Jones ini akan bergerak turun ya, akan bergerak turun ke sini seperti itu. Jadi kalau saya analisakan ulang untuk di Dow Jones itu kemarin berarti sama kayak Nasdaq kemarin ya, dia berhenti di 61,8 sebelum akhirnya drop. Dan sekarang kalau kita tarik Fibo extension ya, 1618 merupakan area dia punya strong strong support di sini, dan harga memang berhenti di area 1272 Fibonacci seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat juga di sini ada gap kecil ya, dan gap ini sekarang sudah diisi oleh market. Jadi kalau kita lihat jika memang nanti dia bisa break ke atas, kemungkinan dia akan hanya sekedar koreksi ya. Kalau kita lihat koreksinya sekarang sampai mana, kita akan hitung dari sini sampai sini, berarti di sini, berarti di area Fibonacci 38,2 sampai 50%, sama halnya dengan Nasdaq ya. Ya, di sini ada satu area supply di sini. Nah, di situ ada area supply yang saya kotakkan itu di sini. Nah, di area berapa ini? 31.525. Jadi, kalau kita sell itu bisa di area ini ya, dengan target bisa sampai di bawah di sini. Seperti itu. Jadi, kalau di Dow Jones sekarang pergerakannya saya rasa akan sama seperti Nasdaq. Seperti itu. Kita akan sama-sama untuk open posisi sell per minggu ini. Oke, jadi itu tadi untuk Dow Jones. Lalu sekarang kita akan ke US Oil ya. Ke US Oil. Kemarin itu sudah saya kasih tahu kalau US Oil itu kita bisa open posisi sell ketika dia meretest area support become resistant yang di harga 86445. Ternyata harga ini berhasil ditahan oleh market ya. Ketika dia naik, kemudian dia turun lagi, dia hampir kena stop loss ya. Dia naik, kemudian turun lagi, dan sekarang sudah floating profit sedikit sih ya, belum terlalu banyak sebenarnya. Kalau teman-teman geser di sini ya tuh, ya kan dia berhasil kena,
Tapi kemudian dia ya bergerak sideways segini-segini aja, dia nggak langsung turun. Jadi saya rasa planning untuk di sell di US oil saya rasa masih berlaku ya, dengan stop lossnya ini di atas swing high di sini ya kan. Itu di harga 99.50 ya kalau genapin ya. Kalau mau digenapkan 90, nah stop lossnya ya. Stop loss di 99.50 di sini. Dengan take profit bisa sampai bawah di harga 78. Seperti itu ya. Untuk di oil masih sama analisanya. Jika dia break 88 dan dia kena stop loss kita, berarti dia harga oil kemungkinan akan bergerak naik. Seperti itu. Dia akan bergerak naik sampai di 98. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang sudah kena stop loss sell di sini, bisa switch ambil posisi buy di sini dengan take profit sampai di 98. Stop lossnya cukup di bawah 86.445, bisa di sini. Bisa di harga 84.550 stop lossnya jika yang ingin ambil posisi buy. Tapi harus ngebreak stop loss dulu ya. Stop loss kita ini harus kena dulu, baru kita yakin bahwa harga dari oil itu akan bergerak turun. Karena kalau kita lihat oil per minggu ini ataupun beberapa hari terakhir, harga oil berhasil ditahan oleh satu trendline di sini ya. Dia merespek sudah 2 kali ya, yaitu yang pertama di sini harga kemudian terbang, dan sekarang tinggal harga yang di sini. Ketika dia sudah kena, apakah dia bisa terbang atau tidak, seperti itu. Tapi jika malah break ke bawah, maka otomatis harga dari oil akan bisa turun jauh sampai ke, prediksi saya ini bisa sampai di harga 74 atau nggak di harga 72, seperti itu ya. Itu bisa saja terjadi, tapi kita tidak tahu bagaimana dampaknya. Mungkin ada yang tanya teman-teman di sini bagaimana dampak oil terhadap mungkin lebih tepatnya bagaimana dampak suku bunga terhadap oil ya, minyak mentah Amerika, crude oil. Kemungkinan saya rasa ada dampaknya, tapi tidak sangat berpengaruh signifikan. Karena kalau menurut saya sendiri, oil ini lebih berpengaruh terhadap bagaimana kondisi global suatu perekonomian negara. Jadi contohnya kayak inflasi. Ketika inflasi itu tinggi, berarti kan harga itu tinggi. Harga-harga itu tinggi. Jadi orang itu males spend untuk spend money-nya itu untuk belanja ya. Jadi ketika orang itu malas belanja, berarti kan peminat dalam artian kan demand itu kan berkurang. Ketika demand berkurang, ketika supply itu terlalu banyak dengan demand yang berkurang, maka otomatis harga pasti akan diturunkan secara perlahan, seperti itu. Memang dampak inflasi itu pasti akan berdampak ke banyak ke banyak harga, nggak cuma di di oil aja, bisa di saham, bisa di yang lain juga, di faktor makanan yang lain, bisa di gandum yang kayak gitu, bisa di coklat, bisa di produk pertanian yang lain pun juga bisa berpengaruh, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang trading di kacang kayak gitu ya, kayak di kacang, lalu di kapas, lalu ada juga di gandum, lalu ada di itu saya lupa pokoknya. Itu pasti akan berpengaruh jika ada suku bunga juga, tapi tidak berpengaruh signifikan, tapi inflasinya itu yang berpengaruh ya. Dan karena ada kenaikan suku bunganya itu, maka itu juga berpengaruh, tapi tidak secara signifikan banget ya. Berpengaruh ya, tapi tidak secara signifikan banget, seperti itu ya. Jadi itu untuk oil. Dan yang terakhir kita akan analisakan untuk di indeks dolar. Seperti yang sudah saya katakan juga, ketika dia sudah kena di 107, apa yang terjadi ya? Kalian bisa lihat ketika dia sudah dikena 107 ya, yang dimana itu merupakan Fibonacci 50% ya. Lihat nih kan, ini teman-teman bisa lihat sendiri di analisa minggu lalu. Di sini ada Fibonacci 50%, lalu di sini juga ada area support di harga 107.632. Ketika dia kena ini, kemungkinan harga akan mantul, dan benar aja ya kan, dia kena ke Fibonacci 50% dan kemudian sekarang harga mantul. Nah, targetnya untuk di indeks dolar itu masih sama ya, yaitu di Fibonacci 1618 yang saya tarik dari swing di sini sampai low di sini.
ya. 1618 itu di sini. Kalau kita lihat juga dia kan kemarin retrace ketika dia kena Fibonacci 1272. Jadi ketika nanti pada saat news indeks dolar itu The Fed menaikkan suku bunga, saya rasa baru saatnya itu indeks dolar akan menguat, ya. Indeks dolar akan menguat, dan ketika dia itu menguat, maka otomatis dia akan break ke atas. Dia bisa sampai sini, ya. Dia bisa sampai di harga 114. Karena kalau saya gabung juga dengan Fibonacci turunnya yang di sini, bisa sampai sini. Nah, jadi ketika dia break ini, break area 111, maka otomatis harga akan mengejar 112 di Fibonacci 1618 ke 112.700 sampai akhirnya di 114, seperti itu. Karena kalau 114 ini merupakan high-nya yang pernah terjadi di tahun 2000 kayaknya, kalau saya lihat ya, 2000 atau 2002 ini. Tahun 2002 ternyata ya, karena di sini juga ada support. Ini menjadi support become resistant di sini. Jadi ketika dia break ke atas, otomatis 114 di break, maka otomatis harga akan mengejar sampai di 118 dan kemungkinan sampai di 120. Ya, ini merupakan tertinggi di tahun 2000 dan 2001, ya, dan juga di tahun 2002. Di sini juga tertinggi ya, di tahun 2000, 2001 dan 2002, yang dimana itu merupakan sedang jaya-jayanya indeks dolar itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga di weekly, ya, harga dari indeks dolar ini masih bullish banget, ya. Bangetnya ini kebangetan banget pokoknya. Jadi jangan pernah melawan jangan pernah melawan indeks dolar untuk hari ini ya. Dalam artian kondisi seperti ini, karena The Fed akan menaikkan suku bunga, berarti otomatis indeks dolar pasti akan menguat nanti. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah melawan indeks dolar saat ini, ya, karena takutnya ketika indeks dolar itu naik, berarti semua harga akan keseret. Bisa itu saham, ya, bisa seperti di Nasdaq dan Dow Jones di sini, lalu bisa juga di gold, ya, seperti yang sudah saya analisakan setiap harinya. Dan juga di Euro USD, GBP USD, Audi USD, NZD USD, itu akan terseret semua ke bawah, seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali jangan melawan indeks dolar untuk saat ini, karena masyarakat, dalam artian investor dan para spekulan dan para institusi saat ini sangat berpegang teguh terhadap naiknya indeks dolar per saat ini ya. Tapi untuk di tahun depan saya tidak tahu apakah akan ada mulai pelemahan dari indeks dolar atau tidak, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa 4 instrumen tadi. Sudah ada Nasdaq, sudah Jones, sudah ada oil, dan juga sudah ada indeks dolar per minggu ini. Jadi terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa instrumen CFD minggu depan. Bye-bye.